Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Kalian tetap sehat kan? Walaupun kalian ada di rumah, tapi Ibu harap kalian senantiasa semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, jumpa lagi kita di pagi ini dalam channel pembelajaran kita Marmet 2020. Pembelajaran kita di hari ini, tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang kelima dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi ini sebagai berikut. 1. Setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN terkait flora dan fauna endemik dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan uji coba dengan warna, siswa mampu menemukan pewarnaan patung secara alami dengan tepat. 3. Setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Nah, anak-anak sekalian, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Dalam hal ini, kerjasama juga dalam menjaga dan melestarikan flora dan fauna endemik yang ada di Asia Tenggara. Nah, anak-anakku sekalian, flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan dan hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Nah, berikut ini kita akan sama-sama membahas tentang flora dan fauna endemik yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu flora endemik yang ada di negara Indonesia. Antara lain anggrek hitam, kayu abodit, bambu mangong, kemudian kayu cendana, kayu kepu, matoa, sagu, sawo kecik, dan bunga rafflesia. Nah, yang tadi disebutkan dengan yang ada di gambar ini merupakan flora endemik yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini adalah fauna endemik yang ada di Indonesia, seperti rusa bawean, banteng Jawa, rongkong papan, kasuari kerdil, kasuari gerambir tunggal, kemudian penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bakatun, burung cendrawasih, kukang Jawa, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, kemudian orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Ini adalah jenis fauna endemik yang ada di negara kita. Nah, berikut adalah flora dan fauna endemik yang ada di negara Malaysia. Untuk flora, itu terdiri dari asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentul,
lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes, Albomagarinata, dan sambung darah. Sedangkan fauna endemik negara Malaysia adalah banin coklat, bulus, gerangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Yang berikut, fauna dan flora endemik Singapura. Untuk flora, itu adalah pohon saka, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Sedangkan fauna, itu adalah bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Yang berikut, flora dan fauna endemik dari negara Filipina. Untuk floranya, jeruk jeruk kalamansi, johor yokal, opitong, ipi, manyapi, banyan, dan launan. Sedangkan fauna Tarsius, betet kelapa Filipina, belkok sawah, elang ikan kepala kelabu, dan tamarau dan kuyah batok. Yang berikut, flora dan fauna dari negara Thailand. Floranya pohon racap druid atau pohon tengguli dan mangrove. Sedangkan fauna itu adalah gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Yang berikut, flora dan fauna endemik dari Brunei Darussalam. Floranya yaitu meranti merah dan meranti kuning. Sedangkan fauna, cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rasporharus nicropolmatus. Yang berikut dari Myanmar, flora dan fauna endemik dari Myanmar. Floranya pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Sedangkan fauna, babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Yang berikut, negara Laos. Flora dan fauna endemik dari Laos antara lain bambu, liana, dan rotan. Sedangkan fauna, macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Kemudian, flora dan fauna endemik dari negara Kamboja. Untuk flora, Palma borasus, lamtoro, dan daun jintan. Sedangkan fauna, kukang kerdil, seladang, dohle, burung belibis, kuau, merak, dan itik liar. Yang berikut, flora dan fauna endemik yang berasal dari negara Vietnam. Floranya yaitu bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan fauna, babi batang, musang rase, pelanduk kecil, dan macan tutul. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi flora dan fauna endemik
yang ada di Asia Tenggara atau yang ada pada negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, selain mewarnai patung menggunakan cat akrilik, dapat juga menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kalian perhatikan di sini, ini adalah gambar kunyit. Kunyit menghasilkan warna kuning. Yang berikut daun pandan dan daun suci itu menghasilkan warna hijau. Yang berikut buah naga menghasilkan warna merah. Wortel itu menghasilkan warna orange. Kemudian buah blueberry menghasilkan warna biru. Buah jamblang ini menghasilkan warna ungu. Nah, anak-anak, setelah pewarnaan terhadap karya seni patung, maka setelah patung-patung itu telah diwarnai, kita akan membuat sebuah pameran karya seni patung. Yang dimaksud dengan pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Pameran dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Biasanya, karya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Manfaat adanya pameran di sekolah. A. Menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang berikut. B. Menyampaikan ide, penyampaian ide, saran atau kritik yang objektif. C. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. D. Melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja keras. E. Sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Nah, anak-anak sekalian, untuk membuat pameran karya seni tersebut, kita harus mempersiapkan beberapa tahap agar pameran dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu menyiapkan ruang pameran. Artinya, ruang pameran yang akan dipakai dibersihkan, kemudian ditata, yaitu penataan, seperti mengatur meja dan kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung yang datang. Kemudian yang kedua, menyusun hasil karya patung. Artinya, susunlah meja agar tampak rapi dan kelompokkan hasil karya patung itu berdasarkan bahan yang dibuat. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita akan sama-sama membaca bacaan yang berjudul Daun Pandan yang Wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan terbentuk
berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun pandan adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, anak-anak sekalian, bacaan di atas kita dapat informasi penting, di antaranya 1. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Yang ketiga, daun pandan berwarna hijau. Yang keempat, masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. 5. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mendengar penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, kalian diminta untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut. Untuk muatan IPS, kalian diminta untuk membuat peta persebaran flora dan fauna endemik. Yang mana kalian diminta siapkan kertas ukuran F4 atau kertas buku gambar ukuran sedang, pensil warna, spidol atau krayon, penggaris, gunting, lem, dan alat tulis. Yang kedua, kalian gambarkan peta salah satu negara ASEAN. Warnai peta tersebut sesuai dengan geografisnya. Misalnya, untuk gunung diberi warna hijau. Yang ketiga, carilah gambar flora atau fauna endemik dari negara yang digambar pada peta tersebut. Misalnya, kalau kamu menggambar negara Indonesia, berarti flora dan fauna yang endemik yang ada di negara Indonesia yang kalian cari gambarnya. Kemudian gunting dan tempelkan pada peta tersebut serta tuliskan informasi pada flora dan fauna tersebut. Yang keempat, tugas ini merupakan tugas kelompok dan dikumpulkan pada tanggal 7 September 2020. Jadi, tugas ini diberikan waktu selama 1 minggu. Yang berikut, untuk muatan SBDP, kalian diminta untuk menggambarkan 3 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Pewarna. Sebutkan bagian yang dimanfaatkan sebagai pewarna tersebut. Tugas ini juga dikumpulkan tanggal 7 September 2020. Yang berikut untuk muatan bahasa Indonesia, kalian akan membaca bacaan dengan judul Bunga Edelweiss tersebut. Kemudian kalian diminta untuk menentukan hal-hal penting atau informasi-informasi penting yang terdapat pada bacaan dan juga kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini.
Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan senantiasa kalian menjaga aturan kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan senantiasa sebelum dan sesudah beraktivitas. Kiranya kalian dapat mentaati itu dan semoga kita senantiasa sehat. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Shalom.